Pernah gak sih kalian yang kerjanya 9 to 5, kalian kepikiran buat mendapatkan uang yang begitu banyak guys ya? Apalagi teman-teman di sini udah kerjaannya banyak, stresnya dapet, konfliknya juga dapet, jadi kambing hitam di kantor segala macam, tapi gajinya cuma segitu-segitu aja. Nah, di sini gue mau ngasih tips kalau misalnya ada beberapa tips and trick yang teman-teman bisa lakuin kalau misalnya teman-teman mau cepet untuk dapetin duit walaupun teman-teman kerja 9 to 5 ya cuy. Hello guys, welcome in Bang Ari Jendong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kalau misalnya ada 3 tips atau 3 trik yang dimana teman-teman bisa ngelakuin walaupun teman-teman kerja 9 to 5 atau kerja dari jam 9 sampai jam 5. Dan tentunya hal ini tuh bukan mustahil kalau teman-teman masih Gen Z atau Gen Alpha. Karena apa? Karena teman-teman di sini bisa untuk belajar dan bisa untuk beradaptasi apa yang teman-teman lakuin untuk kedepannya juga. Yang pertama tentunya jangan cuma tuker waktu doang. Karena apa? Karena biasanya orang-orang yang kerjanya itu 9 to 5, mereka tuh bisa dibilang terlalu puas dalam posisinya. Mereka nggak mau upgrade diri, nggak mau belajar. Karena apa? Mungkin ada beberapa orang yang dimana mereka tuh udah merasa nyaman, udah merasa mahir, udah merasa ahli. Nah, ketika dia itu dikasih PR atau dikasih materi yang baru, dia ogah gitu, nolak gitu. Dia merasa kalau misalnya udah cukup gajinya, udah cukup skillnya, udah merasa sombong lah, udah merasa arogan. Nah, akhirnya ini dilempar ke kesempatan ke orang lain dan orang lain itu mau menerima dan akhirnya apa? Walaupun dia baru masuk atau nggak masih senior, walaupun masih junior dibandingkan lu, nggak nutup kemungkinan pastinya gajinya itu lebih banyak daripada lu sebagai senior. Karena apa? Karena ya dia itu mau beradaptasi, mau belajar dengan cepat, sehingga apa? Sehingga kalau misalnya dia itu dikasih promosi jabatan, nah tentunya hal ini kan akan berpengaruh banget ke gaji atau enggak ke insentif kalian. Walaupun kerja kalian itu sama atau bisa dibilang ya kerja kalian juga pastinya lebih banyak dibandingkan dia. Karena kan dia bisa jadi manajer atau enggak mungkin atasan kalian yang tinggal nyuruh-nyuruh kalian. Dan kalian sebagai karyawan cuma apa? Yes man doang kan. Nah enggak bakal kalian itu menolak. Pastinya yes, iya pak, siapa. Nah tentunya hal ini emang gak salah. Yang salah tuh diri kalian yang dimana teman-teman menyia-nyiakan kesempatan itu. Makanya sebisa mungkin ketika teman-teman udah punya gaji, sebisa mungkin belajar, cari pengalaman yang baru, cari skill yang baru, cari basic yang baru. Jangan cuma sekedar teman-teman dapat kerja, dapat gaji, habis repeat again. Nah, teman-teman udah kerja keras, dapat duit, difoya-foyain, hilang. Nah, ini tentunya nggak asing banget di fenomena zaman sekarang. Apalagi teman-teman baru megang duit, ya bisa dibilang baru lulus juga sih. Emang pasti emang gitu ya, kebanyakan orang seperti itu. Makanya fokus untuk ningkatin skill, ningkatin basic kalian, ningkatin value kalian, biar kalian bisa melipatkan ganda. Dan pastinya Gen Z juga sekarang juga udah menormalisasikan pekerjaannya 2 ya minimal. Tapi ya ada juga yang dia itu kerjanya 1 atau enggak mungkin ya pengangguran. Tapi yang gua tahu teman-teman gua itu kerjanya itu kebanyakan minimal 2, maksimal 4. Kalau 4 lebih itu jago banget. Jarang banget sih juga. Paling yang udah umur 30-an, 31, 32 itu baru ada 4 yang udah stable ya. Bukan cuma coba-cobaan doang begitu. Untuk yang kedua tentunya biar lu cepat naik gaji atau nggak biar lu cepat naik pangkat atau cepat naik dapetin duit, lu harus bisa untuk menaikkan bukan gaya hidup, tapi ketika lu naik gaji itu lu harus lebih cepat dibandingkan gaya hidup sendiri. Karena kebanyakan orang ketika dia naik gaji atau nggak naik kompensasinya, pastinya dia itu akan naik gaya hidupnya. Kayak misalnya lu tahun pertama dapat 5 juta, tahun kedua 10 juta. Nah ini ketika lu dapat 10 juta, lu akan mikir, wah lumayan nih buat DP iPhone, buat DP rumah KPR nih. Nah akhirnya udah gaya hidup lu tuh makin naik gitu. Apalagi ketika lu diajak sama teman-teman lu buat foya-foya, buat mabok, buat kebar, buat apapun itulah yang dimana nggak berguna banget buat diri lu sendiri, bahkan bisa ngancurin kehidupan lu. Dan pastinya ini banyak terjadi di ibu kota atau enggak di Jakarta, dan bahkan ya di kota-kota yang selain Jakarta juga pastinya ada. Dan makanya kenapa ketika lu dapat gaji yang tinggi juga atau lebih baik dibandingkan sebelumnya, jangan sampai gaya hidup lu malah makin meningkat juga. Sebisa mungkin kalau lu pengeluaran itu 1 juta tapi gaji lu naiknya udah sama aja 1 juta.
Ini di luar dari kalian ikut latihan, kalian ikut e-course, kalian ikut bootcamp segala macamnya. Ya buat makan, buat listrik, buat apapun itu yang sekiranya ya udah oke, boleh teman-teman untuk self reward, tapi butuh juga yang namanya budgeting di awal ya. Biar apa? Biar teman-teman nggak kaget ketika di akhir bulan kok tiba-tiba udah segini gitu pengeluarannya. Dan yang ketiga, tentunya teman-teman harus wajib untuk investasi. Karena apa? Karena nggak ada yang kaya kalau misalnya dia nggak investasi. Kalau cuma nabung aja, itu ya bisa dibilang lu akan capek gitu. Lu akan lelah untuk mencapai 1 miliar pertama atau enggak 1 juta pertama. Mungkin teman-teman di sini ya duitnya itu lebih safety-an di bank ya. Ada orang yang berpikir seperti itu. Tapi gue mau ngasih tahu kalau misalnya lu kalau ditaruh di bank aja itu sama aja lu kayak kena inflasi. Pastinya lu sering banget dengar kayak gini kan. Dan makanya kalau misalnya lu mau lebih cepat lagi, lu pasang di emas atau enggak pasar di saham atau enggak pasar di reksadana, obligasi atau enggak ya sekiranya kripto, blockchain, dan tentunya butuh fundamental dan juga teknikal yang lebih oke, lebih baik juga. Dan lu bisa ikut kayak orang-orang yang sekiranya itu udah ahli, udah jago dalam hal tersebut. Biar apa? Biar lu mungkin awal-awal FOMO, tapi sampai ketika lu FOMO itu, lu belajar juga dari dia. Oh, gimana sih lu cara lu ngambil teknisnya gimana? Gimana sih lu kok tahu kayak gini-gini? Nah, kalau hasil lu akan belajar setiap prosesnya, setiap tahap-tahapannya segala macamnya, dan inilah yang akan menjadi skill dan kebiasaan kalian buat menganalisa. Itu aja guys ya, 3 skill yang dimana ini bisa ngubah lu yang kerjanya itu 9 to 5. Biar apa? Biar lu tuh seumur hidup nggak kerja sama orang dan nggak kerja budak korporat. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.